Oke, balik lagi bareng channel Tanya Netizen. Di video kali ini gue akan share rahasia prompt ChatGPT untuk blog dan YouTube. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar kami bisa terus memberikan video bermanfaat buat kalian. Let's go! Oke, sebelum ke pembahasan, kalian harus tahu dulu ya, ChatGPT itu apa dan ChatGPT itu di mana untuk aksesnya. Nah, yang punya ChatGPT itu adalah openai.com. Jadi kalian bisa akses di link chat.openai.com. Dan untuk apa itu ChatGPT? Kebetulan gua juga udah nanya langsung ke ChatGPT-nya ya. Jadi menurut dia, ChatGPT adalah salah satu inovasi terbaru dari OpenAI yang telah merevolusi cara kita berinteraksi dengan teknologi. Jadi memang ChatGPT itu diciptakan oleh mereka untuk bisa berinteraksi dengan manusia ya. Jadi contohnya kita setiap kali mengetik sebuah pertanyaan, dia akan menjawabnya. Apalagi untuk versi ChatGPT 4 ini sudah luar biasa ya. Datanya update sekali. Namun untuk GPT 3.5 ini kalian hanya bisa mengakses data hingga tahun 2021. Jadi untuk tahun 2022 ke sini, ke 2023 itu dia tidak tahu ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, gue udah tes prompt ChatGPT untuk blog. Nah, jadi seperti ini ya promptnya. Nah, ini gue harus nyuruh ChatGPT untuk membuat sebuah artikel untuk blog ya, dengan banyak sekali perintah di sini ya. Jadi perintahnya dalam bahasa Inggris. Kenapa harus bahasa Inggris? Karena memang lebih akurat hasilnya ya untuk bahasa Inggris. Namun tetap saja kita harus menulis juga hasil keluaran dia, hasil jawaban dia harus dalam bahasa Indonesia dengan mengetik in Indonesian language. Nah, untuk prompt ini kalian bisa pakai, kalian bisa modifikasi juga. Nanti ada di kolom deskripsi ya promptnya. Yang pertama ini, I want you be a teacher. Jadi saya ingin si ChatGPT itu seolah-olah menjadi seorang guru ya. Nah, jadi kan ini artikelnya tentang sejarah, tentang budaya, tuh, cara menggambar batik. Nah, saya ingin si ChatGPT ini menjadi seorang guru ya. Dan dia sudah mengerti perintahnya. Lalu saya perintahkan lagi untuk write a blog post about cara menggambar batik in Indonesian language. Jadi saya ingin memerintahkan dia untuk menulis sebuah artikel tentang keywordnya cara menggambar batik ya. Jadi harus ada keyword juga nih, keywordnya di sini. Nanti kalian bisa ganti keyword ini sesuai kemauan kalian. Oke, lanjut ke bawahnya. Write in a scholar tone. Jadi saya ingin menyuruh ChatGPT membuat sebuah artikel dengan nadanya itu tentang pendidikan ya. Jadi dia membuat artikelnya menyesuaikan tentang pendidikan. Jadi di sini juga kalian bisa mengganti dengan, misalkan kalau berita itu jurnalis ya. Jadi dia menulis artikel ini seperti jurnalis ya, gaya bahasanya. Jadi ini adalah gaya bahasa dia menulis. Kalau misalkan artikel kesehatan, kalian bisa ganti ini dokter ataupun klinik ya. Jadi ini juga bisa disesuaikan tergantung artikel apa, artikel jenis apa yang kalian mau si ChatGPT ini keluarkan. Oke, selanjutnya use transition words. Jadi ini harus ada paragrafnya ya, kayak seperti ini, tidak seperti ngobrol biasa. Jadi ini memang membuat sebuah artikel ada transisinya, ada paragraf per paragraf dari awal sampai penutupnya. Ini write over 500 word. Jadi saya membatasi keluaran artikelnya itu maksimal 500 kata ya, jangan lebih. Ya kadang-kadang sampai 500, kadang-kadang tapi kebanyakannya dia hanya 300 kataan ya. Jadi itu ya kalau buat saya worth it sih. Kalau memang artikelnya langsung ke inti, nggak usah panjang-panjang juga, itu lebih bagus buat Google menurut saya ya. Nah, langsung lanjutnya lagi, the blog post should be a written SEO on Google. Jadi saya menyuruh tulisan blognya itu harus sesuai standar SEO di Google ya, search engine optimization di Google. Jadi harus standar SEO Google.
Lalu saya juga menyuruhnya include the following keywords. Jadi saya menyuruh dia untuk menyisipkan keyword ini di beberapa paragraf di artikel ya. Ini keywordnya saya ketik, cara menggambar batik sesuai judulnya sama. Dan dia juga memasukkan keyword ini di beberapa paragraf ya. 2-3 keyword ini akan masuk di paragraf. Ini contohnya, nah ini ada cara menggambar batik, dia sudah masukkan di paragraf pertama dan seterusnya ada. Maksimal 3 sih biasanya. Dan create a H1 atau heading and good slug for this post. Jadi saya juga selain nyuruh buat artikel, suruh juga buat judulnya ya. Sebagai ini aja. Sebagai contoh aja, kalau memang judulnya bagus untuk jadikan judul blog, judul post blog, jadi bisa dipakai. Kalau misalkan tidak bagus ya jangan, nggak usah dipakai, nggak apa-apa, biarkan saja. Dan untuk slug ini, nah ini slug, jadi slug URL-nya menurut dia yang bagus seperti ini. Jadi kalau misalkan di WordPress itu bisa diatur ya slugnya. Kalau di Blogspot itu mengikuti judul. Jadi kalian buat judul seperti ini, setelah di post baru judulnya diperpanjang boleh. Nah lalu saya juga suruh dia buat meta deskripsi ya, dengan maksimal 100 kata. Jadi ini meta deskripsinya ya, kalau misalkan kalian memakai meta deskripsi atau subtitle bisa dipakai ini untuk di blog ya. Tapi jarang saya pakai sih, karena di paragraf pertamanya saja sudah kuat keywordnya ya. Dan add it to the end of the blog post. Jadi memang meta deskripsinya itu saya suruh tulis di akhir paragraf. Nah, dengan prompt seperti ini kalian sudah bisa membuat artikel yang sangat berkualitas ya. Dan tentunya juga SEO-nya sangat bagus sekali ya. Kalau misalkan ini kalian copy artikel ini di Yoast, sudah pasti langsung hijau ya. Jadi dia menyesuaikan plugin SEO di kayak WordPress. Jadi memang sudah bagus lah hasil artikelnya, ini sudah detail sekali. Dia menjelaskannya dari awal, mulai mempersiapkan bahan sampai finishing. Itu langsung ke intinya ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kalian yang suka males sekali menulis artikel di blog ya, seperti saya ini. Jadi ChatGPT sangat cocok untuk kalian. Oke, perlu diketahui juga ChatGPT 3.5 dan GPT-4 sebenarnya tidak berbeda jauh ya. Cuman di GPT-4 dia punya plugin ya. Pluginnya seperti browser dan plugin-plugin lainnya yang sangat mendukung sekali mencari artikel fresh ya. Artikel-artikel terbaru 2023 atau informasi terbaru. Jadi kalau untuk Blogspot atau blog-blog biasa 3.5 sudah cukup sepertinya ya. Karena hasil kualitas artikelnya itu menurut saya penulisannya itu lebih bagus dari AI lainnya ya. Ya seperti Google Bard atau lainnya. Kalau Google Bard itu bahasa Indonya masih sangat kaku sekali. Saya sudah tes. Tapi untuk OpenAI yang untuk tahun ini ya 2023 itu luar biasa, sudah sangat membantu sekali. Oke, kita baca ini, lihat. Kalian bisa baca, ini sudah kayak tulisan manusia asli ya guys. Batik, sebuah warisan budaya Indonesia, telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai karya seni tekstil yang menakjubkan. Namun, bagaimana cara menggambar batik dengan benar? Dalam artikel ini, kita akan membahas langkah demi langkah untuk menggambar batik dengan sempurna. Coba kalian bayangkan, apa kalian untuk pertama kali baca artikel ini tanpa kalian tahu ini buatan AI? Apa kalian menyangka ini buatan AI? Enggak ya, karena memang cara penuturan bahasanya, kalimatnya itu benar-benar kayak orang ya, manusia asli. Jadi memang sangat berguna sekali ini si ChatGPT untuk blog-blog yang malas nulis kayak saya tapi butuh artikel banyak tiap harinya. Karena kan untuk Google yang sekarang itu semakin ketat ya algoritma Google.
yang sekarang itu makin sangat ketat sekali guys. Apalagi di bulan Juli sampai Agustus ini kayaknya banyak sekali yang terkena sandbox, yang de-index. Karena memang Google lagi sensitif sekali ya semenjak ada ChatGPT ini. Oke, untuk blog saya pikir cukup ya, nanti promnya bisa kalian ambil di deskripsi aja. Nah, untuk membuat narasi YouTube juga ini bisa ya, walaupun tidak begitu lengkap. Jadi seenggaknya dia sudah membuatkan kerangkanya ya. Seperti ini ya, saya contohkan. Nah, buatkan saya skrip video untuk YouTube durasi 5 menit tentang manfaat ChatGPT untuk blog. Jadi di sini kalian bisa modifikasi apapun yang kalian inginkan ya. Jadi si ChatGPT itu udah cukup mengerti apa maksud dari kita. Oke, yang simpelnya aja dulu saya untuk contoh. Nah, dia langsung meng-create-nya cepat sekali ya. Nah, sampai objek, sampai detailnya pun apa ya, lupa, script detailnya itu dia tuliskan ya tuh, dari manfaat penyusunan konten, koreksi gramatika, interaksi dengan pembaca. Jadi memang benar-benar sangat bermanfaat sekali ya si ChatGPT ini untuk blog dan YouTube. Apalagi untuk konten kreator seperti saya ini ya, untuk konten-konten informasi. Jadi butuh skrip narasi agar membuat videonya tidak lama ya, dan sudah ada gambaran ketika kita syuting atau rekaman video. Oke, dari atas dulu kita lihat. Dia latar belakang tampilan layar komputer dengan tampilan blog yang sedang ditulis, musik latar yang semangat mengalun. Bahkan untuk footage videonya atau gambarnya pun dia sudah memberitahukan yang bagus seperti apa ya. Dan musiknya juga. Itu dia sudah memberitahukan tampilan layar komputer dengan tampilan blog yang sedang ditulis tuh. Kalian harus mencari gambar footage ataupun video ya, tampilan blog yang sedang ditulis. Jadi kalian sedang mengetik blog itu di rekam layar ya, dengan musik latar yang semangat mengalun. Nah, musiknya juga yang harus semangat tapi santai gitu ya, nggak terlalu riuh, kalau bahasa Sundanya itu ribet. Langsung diisi oleh narator atau voice over ya, kalau kita lebih kenal voice over. Halo para blogger, pernahkah Anda mendengar tentang ChatGPT? Ini adalah salah satu inovasi terbaru dalam dunia kecerdasan buatan yang bisa memberikan manfaat besar untuk blog Anda. Mari kita jajahi bersama. Oke, enak sekali ya nadanya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk pembukaan naratornya pun voice overnya dia sudah berikan ya. Berikan ini kerangkanya lah atau dasarnya, kita bisa menambahkan sesuai keinginan kita ya. Lalu untuk transisinya juga dia kasih tahu tuh, tampilan berpindah ke logo ChatGPT dengan animasi yang menarik. Wih, lihat kan? Jadi nggak cuma dia buatkan skrip aja ya, tapi untuk footage-nya pun dia kasih tahu yang bagus seperti apa, musiknya pun sama. Lalu lalu untuk ke selanjutnya dia ada voice over lagi ya, narator. Pertama-tama apa itu ChatGPT? Nah, dari pertanyaan narator ini langsung muncul animasi teks ChatGPT, kecerdasan buatan dari OpenAI. Jadi kalau memang diaplikasikan ke dalam video, kayaknya ini sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali, kita hanya menambahkan beberapa teks dan mencari footage video gratisan bisa, ataupun dengan gambar ya. Lalu masuk lagi ke narator. ChatGPT adalah model bahasa berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI. Dengan kemampuannya yang luar biasa, ia bisa memahami dan merespon pertanyaan dengan jawaban yang relevan dan mendalam.
Oke, ini kayaknya sudah masuk mulai ke inti video. Opening video sudah tadi. Ini opening inti video. Lalu dia kasih tahu lagi tampilan berpindah ke layar blog dengan animasi tangan mengetik. Tuh, kurang apa lagi ChatGPT? Udah footage dikasih tahu, musik dikasih tahu, narasinya juga dikasih tahu atau skripnya. Nah, lalu bagaimana ChatGPT bisa bermanfaat untuk blog Anda? Nah, langsung biasanya untuk ini musik transisi, dikasih musik sound effect, lalu pindah lagi footage video dan ganti musik. Biasanya seperti itu ya kalau untuk video-video informasi. Nah, yang pertama, penyusunan konten. Untuk footage-nya animasi gambar otak digital yang berputar dengan kata-kata kunci muncul di sekitarnya seperti ide, kreativitas, dan inspirasi. Tuh kan, kita nggak usah cari-cari ide. Dia udah kasih tahu loh. Kita hanya menambahkan aja kurang-kurangnya. Ini kan saya hanya untuk video 5 menit ya. Jadi saya pikir cukup ini. Untuk 5 menit tinggal kita nambahin setiap setiap paragraf ini naratornya kita bisa tambahkan dan footage-nya, musiknya. Nah, langsung dia kasih tahu penjelasan detail tentang manfaat nomor 1 ya. ChatGPT bisa membantu Anda menghasilkan ide konten yang segar dan menarik. Dengan memberikan topik atau kata kunci, ChatGPT bisa memberikan saran judul artikel atau bahkan draft awal untuk konten. Ya, benar kan? Ini aja udah detail banget ini. Kita hanya menambahkan sedikit paling dengan video, mungkin setelah after narrator ada video tentang penjelasan ini, mungkin kalian bisa cari footage-nya atau gambarnya, nggak apa-apa. Dan overall untuk inti videonya atau inti informasinya ini sudah cukup jelas ya tuh. Lalu di penutupan, dengan semua manfaat ini, tidak heran jika banyak blogger yang mulai memanfaatkan kecanggihan ChatGPT untuk meningkatkan kualitas dan interaktivitas blog mereka. Langsung outro-nya dia kasih tahu juga ya untuk closingnya. Tampilan layar komputer dengan blog yang sukses dan banyak pembaca. Jadi tunggu apa lagi? Jadikan blog Anda lebih hidup dengan bantuan ChatGPT. Tutup dengan logo channel dan ajakan untuk subscribe. Nah, ini closing videonya juga dia kasih tahu ya. Logo channel, langsung suruh subscribe. Dengan voice overnya bilang jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Nah, ini juga nanti bisa saya simpan ya di deskripsi video, bisa kalian modifikasi atau untuk lebih detailnya silahkan kalian eksperimen sendiri ya. Karena ChatGPT ini udah pinter ya, bahkan dia bisa ngobrol ya. Saya contohkan. Saya ingin Anda berpura jadi YouTuber sukses. Bagaimana cara jadi YouTuber sukses? Oke, enter. Di sini saya menyuruh dia untuk berpura-pura menjadi YouTuber sukses ya. Jadi berikan pengalaman dia bagaimana cara menjadi YouTuber sukses. Nah, langsung dia ngasih tahu kepada saya. Tentu saja selamat datang di channel saya ChatGPT di sini. Kita akan membahas bagaimana menjadi YouTuber sukses. Untuk memulai channel YouTube, ingin meningkatkan kinerja channel Anda berada di tempat yang tepat. Langsung dia tuh memotivasi kita ya.
Nah, dia juga di akhir ketikan di akhir hasilnya ini dia bertanya kepada kita, saya ingin mendengar dari Anda apa yang ingin Anda ketahui lebih lanjut, apakah ada pertanyaan spesifik atau topik yang ingin saya jelaskan lebih detail. Saya coba tanya lagi ya. Nah, saya bertanya niche apa yang mudah dibuat untuk pemula, karena nomor satu dia harus menentukan niche Anda katanya. Jadi kita harus menentukan niche video YouTube kita pertama dulu apa ya. Nah, saya bertanya niche apa yang mudah dibuat untuk pemula dan banyak diminati penonton. Nah, dia kasih tahu ya. Jadi niche apa yang mudah dibuat untuk pemula dan sering kali banyak diminati penonton ya. Yang pertama ada vlog harian, daily vlogs. Orang-orang suka melihat kehidupan sehari-hari orang lain. Tutorial how to. Jika Anda memiliki keahlian tertentu seperti memasak, merias, nah, tutorial cocok ya. Review produk, challenge dan prank, travel vlogs, video edukasi, video reaksi, unboxing, game dan cerita atau podcast. Lalu penting untuk diingat bahwa meskipun memilih niche yang populer bisa membantu, Anda harus memilih sesuatu yang Anda sukai dan nikmati. Nah, dia kasih tahu ya poin yang ini. Jadi walaupun kalian melihat ada banyak niche yang populer seperti misalkan Mobile Legend ya populer, banyak yang nonton, kalau streaming juga banyak yang nonton, tapi kalau kalian gak suka main gamenya nggak usah dibuat ya, karena memang harus buat video YouTube yang Anda sukai dan nikmati ya. Jika Anda membuat konten tentang hal yang Anda cintai, antusiasme Anda akan menular kepada penonton Anda. Betul sekali ya. Dan itu akan membuat konten Anda lebih otentik dan menarik. Betul sekali. Jadi walaupun nice kita nggak begitu banyak populer seperti game atau film, tapi kita memang suka di bidang itu, kita bisa memberikan video yang sangat bermanfaat untuk penonton kita ya. Jadi bisa menularkan sinergi atau semangat kita kepada penonton ketika kita membawakan video itu dan memperlihatkannya kepada orang-orang banyak. Oke, jadi sekian ya untuk video tentang ChatGPT untuk blog dan YouTube. Jadi memang ChatGPT ini sangat bermanfaat ya kalau digunakan secara positif. Jadi kalian untuk bereksperimen bisa memakai ChatGPT 3.5 dulu ya. Karena ini gratis ya, kalian hanya perlu akses chat.openai.com, langsung daftar pakai Gmail, langsung kalian bisa mengakses ini secara gratis. Untuk belajar juga bisa di sini ya, untuk pendidikan mencari jawaban. Cuman kalau untuk pendidikan sih kayak misalkan jawaban-jawaban yang di LKS itu nggak ada kayaknya sih, tapi kalau misalkan untuk sejarah itu banyak di sini. Oke guys, segini dulu videonya dari Tanya Netizen. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk promnya ada di deskripsi video ya.